Jadi kawasan ini adalah kawasan istana. Desain dengan nama Istana Garuda merupakan satu dari bagian Istana Kepresidenan Nusantara yang akan dibangun di lahan seluas 55,7 hektar dengan luas tapak 334.200 meter persegi. Saya optimis tahun depan bulan Agustus insya Allah bisa upacara di sini. Desain Istana Negara dengan bentuk burung Garuda yang sedang mengepakkan sayap adalah sebuah karya dari seniman Nyoman Nuarta yang telah disetujui oleh Presiden Jokowi. Istana Garuda dirancang sebagai sesosok rumah yang berasosiasi pada burung Garuda. Tidak hanya berhenti pada landmark sebuah kawasan, tetapi lebih sebagai perwujudan pencapaian sinergi antara seni, sains, dan teknologi. Nyoman mengatakan perpaduan ketiganya selalu mewarnai keberadaan bangunan-bangunan ikonik di seluruh dunia. Nusantara adalah kota pintar masa depan yang berbasis hutan dan alam. Belum ada di dunia, belum ada. Desain Istana Garuda akan benar-benar ditransformasikan dan diwujudkan dalam bentuk pola arsitektur dengan mempertimbangkan aspek-aspek estetik, nilai guna serta manfaat bagi kemajuan dunia pariwisata tanah air. Menurut Nyoman, burung Garuda menjadi desain karena kaitannya yang sangat erat dengan Indonesia dengan berbagai perbedaan. Segala silang pandang, segala keragaman adat istiadat dan perilaku, dan perbedaan kepercayaan dan agama. Garuda merupakan simbol persatuan, apalagi Garuda juga menjadi bagian dari lambang negara Bhinneka Tunggal Ika. Presiden akan berkantor di Istana Garuda, seolah berada di garis depan untuk memimpin bangsa ini menggapai cita-cita keadilan sosial, kemakmuran bersama. Secara simbolik peran ini mengandung bahasa keindahan, keramah tamahan, keteduhan kemandirian, serta kewibawaan sebagai pemimpin bangsa yang besar. Secara konsep dan bentuk, sang perancang Istana Garuda Nyoman mengklaim bahwa Istana Garuda akan menjadi istana presiden pertama di dunia yang dibangun sebagai sebuah karya seni. Sedangkan secara teknologis, Istana Garuda akan menggunakan teknologi pembuatan patung yang telah dipatenkan. Sosok burung yang berasosiasi pada Garuda dalam Istana Garuda akan dibangun dari kerangka baja serta cangkang dari tembaga, kuningan, gallium, dan kaca. Tembaga dan kuningan selanjutnya akan mengalami proses oksidasi sehingga perlahan-lahan akan berwarna hijau toska yang matang. Secara khusus, Nyoman berharap pembangunan Istana Kepresidenan bisa memberikan daya tarik tersendiri, terlebih pada dunia pariwisata. Dalam waktu bersamaan, daerah di sekitaran Kalimantan Timur akan turut bergerak, memberikan keleluasaan bagi masuknya industri pariwisata. Dengan demikian, Istana Garuda akan berdiri di garda paling depan untuk mengubah citra sebuah pulau kosong yang selama ini tidak disentuh oleh pembangunan. Semoga Istana Garuda benar-benar bisa menjadi rumah rakyat, tempat seluruh rakyat Indonesia mereguk nilai-nilai keadaban dan perdamaian, serta persaudaraan dan persatuan, agar bangsa ini terus bertumbuh menjadi bangsa yang sehat, kuat, dan besar sepanjang masa. Istana Kepresidenan dibangun di atas lahan 100 hektar, luas area bangunan hanya 8%, sedangkan sisanya 92% akan ditata menjadi ruang terbuka hijau. Istana Kepresidenan akan terdiri dari beberapa bangunan, antara lain lapangan upacara, bangunan istana, bangunan kantor presiden, bangunan kantor sekretariat presiden, bangunan kantor staf khusus, bangunan pavilion presiden, bangunan wisma negara, bangunan mes pas pampres, bangunan masjid, bangunan museum atau edukasi, bangunan-bangunan pendukung, bangunan checkpoint, botanical garden. Khusus untuk bangunan kantor presiden Istana Garuda, luas site terbangun rencananya akan seluas 3,5 hektar dengan ketinggian 4 lantai. Bangunan kantor presiden ditempatkan pada posisi tertinggi dari keseluruhan kawasan. Jika penggunaan ruang-ruang ini bisa dilakukan secara maksimal, maka bangunan kantor presiden dengan arsitektur yang berasosiasi pada Garuda akan tumbuh menjadi ikon baru untuk seluruh kawasan yang tidak hanya menjadi tempat presiden berkantor dan beraktivitas sehari-hari, tapi menjadi magnet baru bagi dunia pariwisata Indonesia.